Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas nih sebuah buku yang benar-benar menantang cara kita mikir soal dunia. The Fabric of Reality, karya David Deutsch, seorang fisikawan. Kita punya materi dari buku ini yang isinya tuh nyambungin fisika kuantum, komputasi, teori pengetahuan, bahkan sampai evolusi. Betul. Ini bukan cuma kumpulan ide keren aja sih. Deutsch itu kayak membangun argumen utuh gitu tentang struktur dasar realitas itu sendiri. Dia ngajak kita untuk ngelihat teori-teori ilmiah terbaik kita, bukan cuma sebagai alat bantu hitung, tapi ya beneran sebagai deskripsi tentang dunia ini sebenarnya gimana sih kerjanya. Dan ya, misi kita kali ini, kita mau coba bongkar beberapa ide paling radikal dari pendekatannya Deutsch ini. Terus gimana kita bisa yakin apa yang nyata. Dan siap-siap aja nih, soalnya fisika kuantum menurut dia itu maksa kita pada kesimpulan soal realitas yang jauh lebih aneh dari fiksi ilmiah manapun. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak terus nanya, gimana ya saya tahu ini semua nyata? Nah yuk kita telusuri bareng-bareng, pakai gagasan Deutsch sebagai pemandu. Ya, inti argumen Deutsch itu seringnya mulai dari satu pertanyaan dasar. Sebenarnya tujuan sains itu apa sih? Kita ini kan seringnya fokus ke prediksi ya. Bener banget. Kita sering mikir sains itu hebat karena bisa ngeramal gerhana atau ya prediksi hasil lab gitu. Tapi Deutsch ini beda. Dia bilang tujuan utama sains itu bukan cuma prediksi, tapi penjelasan. Prediksi itu ya penting, tapi lebih sebagai alat uji aja. Yang kita cari sebenarnya itu pemahaman kenapa sesuatu bisa terjadi. Persis, dia punya contoh eksperimen pikiran yang bagus nih buat gambarin ini. Coba bayangin Anda punya semacam peramal super canggih gitu. Dia bisa kasih tahu hasil setiap eksperimen fisika yang mungkin Anda lakuin. Akurasinya 100%. Tapi, nah ini dia nggak pernah ngasih tahu kenapa hasilnya bisa begitu. Oh, itu apakah itu cukup ya? Kayaknya sih nggak sama sekali ya. Kita mungkin bisa pakai ramalan itu buat ya beberapa hal praktis lah, tapi kita nggak akan pernah bisa bangun teknologi baru yang benar-benar fundamental. Kayak ngerancang pesawat luar angkasa atau komputer kuantum. Nggak bisa kan bangun gituan cuma dari daftar hasil prediksi doang. Kita perlu ngerti prinsip di baliknya. Tanpa penjelasan, ya pengetahuan kita berhenti di situ aja. Dan ini nih kuncinya. Pencarian akan penjelasan inilah yang jadi mesin penggerak kemajuan sains. Kita nggak sembarangan gitu aja nguji hipotesis acak. Ambil contoh yang agak lucu dari Deutsch deh. Teori kalau makan 1 kilo rumput bisa nyembuhin flu. Secara teknis, ini bisa diuji sih. Tapi ya, kemungkinan besar nggak akan ada ilmuwan yang mau repot-repot nguji. Kenapa coba? Iya, karena nggak ada penjelasan yang masuk akal di baliknya. Nggak ada, kerangka teori biologi atau kimia yang nyambung sama ide itu. Kita secara naluriah pasti lebih milih teori yang nawarin penjelasan yang koheren, yang nyambung sama pemahaman kita yang udah ada. Jadi kualitas penjelasan itu jadi kayak filter utamanya gitu kan? Betul. Dan seringnya nih, penjelasan yang lebih bagus, yang lebih dalam, itu malah lebih sederhana dan lebih kuat loh. Coba bandingin aja pengetahuan tukang bangunan zaman dulu sama insinyur sipil modern. Tukang bangunan dulu mungkin punya banyak aturan praktis, intuisi hebat dari pengalaman bertahun-tahun. Tapi insinyur modern, dia paham prinsip-prinsip fisika dasar, tegangan, regangan, ilmu material gitu. Iya, pengetahuan insinyur modern itu lebih fundamental ya. Mungkin kelihatannya lebih abstrak, tapi jangkauannya jauh lebih luas, lebih kuat. Dia bisa ngerancang bangunan yang belum pernah ada sebelumnya, nggak cuma niru yang udah ada. Ini nunjukin gimana pengetahuan itu tumbuh bukan cuma numpuk fakta, tapi dengan nemuin penjelasan yang lebih dalam, yang nyatuin banyak hal. Kayak, gimana teori gravitasinya Newton? Nyatuin apel jatuh sama planet yang muter. Atau teorinya Maxwell? Nyatuin listrik, magnet sama cahaya jadi satu. Penjelasan yang lebih dalam itu buka pemahaman yang lebih luas. Dan sikap inilah menuntut penjelasan terbaik dan nganggap itu serius yang bawa Deutsch ke kesimpulan paling mencengangkan waktu diterapin ke fisika kuantum. Nah, ini dia nih, lompatan besarnya. Dari pentingnya nyari penjelasan terbaik ini, Deutsch bawa kita langsung ke jantung mekanika kuantum dan sebuah ide yang kedengerannya, wah gila, alam semesta paralel atau multiversum. Dan dia argumennya ini tuh bukan spekulasi liar, tapi kesimpulan logis dari eksperimen yang sebenarnya cukup simpel. Coba kita bayangin eksperimen klasik pakai cahaya dan celah. Oke, bayangin ya, Anda nyalain sumber cahaya ke arah layar, tapi di tengahnya ada penghalang. Nah, penghalang ini punya dua celah sempit yang deketan. Kira-kira
Apa yang Anda harapkan bakal kelihatan di layar? Mungkin dua garis terang sejajar sama celahnya, terus di sekitarnya gelap gitu kan? Mungkin ada sedikit area remang di pinggirnya. Itu sih kata logika biasa ya, tapi apa yang sebenarnya terjadi, apalagi kalau kita pakai cahaya satu warna aja, atau bahkan nembakin partikel cahaya, foton satu persatu, yang muncul itu bukan dua garis terang, tapi malah pola garis-garis terang dan gelap yang selang-seling. Ini yang namanya pola interferensi. Bagian yang paling anehnya itu gini. Ada titik-titik di layar yang harusnya terang kalau cuma satu celah dibuka, tapi malah jadi gelap pas kedua celah dibuka. Gimana ceritanya nambah jalur cahaya malah bikin satu titik jadi lebih gelap? Dan ingat ya, ini terjadi bahkan pas kita nembakin foton satu demi satu. Ini bener-bener bikin bingung sih. Gimana caranya satu foton doang yang lewat satu celah bisa tahu kalau celah yang satunya lagi kebuka atau ketutup, terus dia kayak nyesuaiin jalurnya biar mendarat di tempat yang beda. Apa dong yang berinterferensi sama dia kalau cuma ada satu foton dalam satu waktu? Nah, disinilah penjelasan Deutsch yang sebenarnya ngikutin interpretasi many worlds atau banyak dunia dari Hugh Everett masuk. Dia bilang penjelasan terbaik dan paling masuk akal adalah foton yang kita lihat itu nggak sendirian. Ada foton-foton lain yang nemenin dia yang nggak bisa kita lihat atau deteksi langsung. Dia nyebutnya foton bayangan. Foton bayangan. Kedengerannya kayak apa ya, trik konsep doang. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, pas foton nyata kita ini mau deketin dua celah, dia itu sebenarnya berinteraksi sama salinan dirinya sendiri yang ada di alam semesta lain, yang mirip banget yang juga lagi lewat celah itu. Jadi, foton nyata kita mungkin lewat celah kiri, sementara foton bayangan dari alam semesta paralel lewat celah kanan. Nah, keduanya ini ketemu lagi di sisi lain terus berinterferensi. Interferensi inilah antara foton nyata sama foton bayangan yang bikin pola terang gelap yang kita lihat. Foton bayangan ini perilakunya persis kayak foton nyata. Bisa dipantulin cermin, bisa diblokir penghalang, tapi ya kita nggak bisa lihat langsung di alam semesta kita ini. Tunggu sebentar. Ini kedengarannya, wah, gila banget. Jadi foton bayangan ini beneran ada di alam semesta lain. Berapa banyak alam semesta paralel yang kita omongin di sini buat ngejelasin satu pola interferensi simple gitu? Nah, ini bagian yang bikin melongo. Menurut perhitungan fisika kuantum di balik fenomena ini, biar bisa ngejelasin pola interferensi yang kita lihat dengan presisi, jumlah foton bayangan yang harus ikut serta itu gede banget. Perhitungannya nunjukin kalau untuk setiap foton yang kita lihat, ada triliunan, bahkan mungkin jumlahnya tak terhingga, foton bayangan di alam semesta paralel lain yang perilakunya secara bareng-bareng itu ngaruh ke hasil di alam semesta kita. Triliunan? Itu skala yang susah dibayangin. Tapi kenapa penjelasan ini dianggap lebih baik daripada misalnya, ya udah kita terima aja kalau fisika kuantum itu aneh dan kita belum ngerti sepenuhnya gimana satu partikel bisa tahu soal lingkungannya tanpa interaksi langsung. Bukannya itu lebih simple? Disinilah kriteria penjelasan yang baik tadi balik lagi. Alternatif lain kayak bilang foton tunggal secara misterius tahu soal celah lain, itu sebenarnya bukan penjelasan sama sekali kan? Itu cuma ngulangin keanehannya aja. Atau kita harus nerima adanya aksi aneh jarak jauh, istilahnya spooky action at a distance, yang nggak bisa dijelasin, di mana partikel bisa ngaruhin satu sama lain secara instan tanpa mekanisme yang jelas. Buat Deutsch, penjelasan multiversum, meskipun kedengarannya boros alam semesta, sebenarnya lebih sederhana secara konsep karena nggak perlu nambahin fisika baru yang aneh-aneh atau aksi misterius. Dia cuma ngambil persamaan mekanika kuantum yang udah terbukti akurat banget dan nganggap itu sebagai deskripsi literal realitas. Foton bayangan yang kehalang sama penghalang di alam semesta lain misalnya, itu jadi penjelasan kenapa pola interferensi berubah pas kita tutup satu celah. Interaksinya terjadi, tapi di lembaran realitas yang lain. Oke, jadi keberadaan triliunan foton bayangan di alam semesta paralel itu konsekuensi langsung dari usaha nggak sih penjelasan yang koheren dan lokal buat hasil eksperimen kuantum. Dan ini artinya, ada versi lain dari semua hal, termasuk kita. Tepat sekali. Kalau tiap partikel di alam semesta kita punya kembaran di alam semesta paralel, ya secara logika, semua objek yang kebentuk dari partikel itu, termasuk bintang, planet, dan ya, diri kita sendiri juga punya kembaran. Deutsch sendiri nulis kurang lebih kayak gini. Saat ini, banyak versi David Lane dirinya sendiri lagi nulis kata-kata ini di alam semesta lain.
Realitas kita ini cuma satu lapisan tipis dalam buku realitas yang jauh lebih tebal, yang disebut multiversum. Oke, ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Tapi muncul pertanyaan mendasar nih. Kalau kita nggak bisa lihat atau sentuh langsung alam semesta paralel ini, gimana kita bisa bilang mereka nyata? Apa bedanya sama cerita fiksi atau mimpi? Ini bawa kita balik ke pertanyaan awal. Apa sih kriteria kita buat sesuatu itu nyata? Pertanyaan ini penting banget, dan udah lama ada di filsafat. Ingat tantangan solipsisme? Gagasan kalau mungkin cuma pikiran saya yang ada, dan seluruh dunia ini cuma mimpi atau ilusi yang rumit banget. Gimana kita bisa buktiin adanya dunia luar secara pasti? Atau coba ingat konflik Galileo sama gereja. Perdebatan mereka kan bukan cuma soal model mana yang lebih jago buat prediksi posisi planet. Benar-benar. Perdebatan intinya kan soal realitas fisiknya. Apakah bumi beneran gerak ngelilingin matahari? Atau itu cuma model matematika yang berguna aja? Galileo kan ngotot modelnya itu gambarin kenyataan fisik. Sementara gereja waktu itu lebih nyaman nganggapnya cuma alat hitung, bukan deskripsi realitas sebenarnya. Dua-duanya nyari penjelasan, tapi tentang tingkat kenyataan yang beda. Observasi aja emang nggak cukup. Kita bisa ngamatin mimpi kita detail banget, tapi itu nggak bikin objek di mimpi itu jadi nyata secara independen. Nah, disinilah Deutsch pakai kriteria realitas yang digambarin sama cerita terkenalnya Dr. Samuel Johnson. Waktu filsuf Berkeley bilang kalau materi itu nggak nyata dan cuma ada di pikiran, Dr. Johnson nendang batu gede terus teriak, "Saya sanggah, kayak gini." Apa makna filosofis di balik nendang batu itu? Cuma karena sakit aja gitu? Lebih dari itu sih, intinya gini, sesuatu itu nyata kalau dia bisa nendang balik. Kalau dia bisa ngaruhin kita dengan cara yang kompleks dan otonom, yang butuh penjelasan independen dari pikiran kita sendiri. Batu itu nyata bukan cuma karena keras, tapi karena responsnya. Bikin kaki Dr. Johnson mantul, bikin sakit, mungkin ngeluarin suara, itu punya kompleksitas yang nggak bisa dibilang cuma produk pikiran Dr. Johnson aja. Perilaku batu itu diatur sama hukum fisika, struktur dalamnya, bukan sekedar imajinasi si penendang. Oke, jadi kriteria realitas itu kemampuan buat nendang balik secara kompleks dan otonom, butuh penjelasan sendiri. Nah, gimana ini nyambungnya sama foton bayangan dan multiversum? Apa mereka nendang balik? Menurut Deutsch, iya. Pola interferensi itulah tendangan baliknya. Efek di mana foton secara sistematis ngehindarin area tertentu di layar cuma pas kedua celah dibuka. Apalagi pas ditembakin satu persatu. Itu fenomena yang spesifik banget. Kompleks, polanya tergantung detail eksperimen kayak jarak celah dan panjang gelombang, dan otonom, terjadi nggak peduli kita mikir atau percaya apa. Jadi maksudnya untuk ngejelasin pola tendangan balik yang kompleks dan otonom ini, kita jadi terpaksa ngajuin keberadaan entitas lain, foton bayangan yang juga punya perilaku kompleks dan otonom mereka sendiri ya, gerak lewat celah, interferensi gitu. Tepat, nolak realitas foton, bayangan, dan artinya multiversum bakal maksa kita nerima penjelasan yang jauh lebih ruwet dan kurang memuaskan secara filosofis kayak aksi jarak jauh misterius tadi. Kompleksitas dan otonomi yang ada di dalam penjelasan terbaik untuk fenomena interferensi inilah yang bikin multiversum menurut Deutsch yang memenuhi kriteria sebagai bagian dari realitas. Ini menarik sih, beda ya kalau dibandingin sama katakanlah bayangan kita di cermin. Bayangan cermin kan bisa kelihatan kompleks, tapi kompleksitasnya nggak otonom kan? Presis. Kompleksitas bayangan cermin itu sepenuhnya minjem dari kompleksitas kita yang di depan cermin. Bayangan itu nggak punya struktur internal atau perilaku independen yang butuh penjelasan terpisah. Dia nggak bisa nendang balik dengan cara yang nggak terduga atau butuh penjelasan baru. Sebaliknya, foton bayangan biar bisa ngejelasin interferensi, kita harus nganggap mereka punya dinamika sendiri. Mereka gerak, mereka kehalang, mereka berinteraksi. Sebuah cerita yang punya kompleksitas otonomnya sendiri. Oke, jadi coba kita rangkum ya perjalanan kita sejauh ini. Kita mulai dari ide kalau sains sejati itu nyari penjelasan, bukan cuma prediksi. Terus kita lihat gimana tuntutan buat dapat penjelasan terbaik untuk fenomena kuantum kayak interferensi, itu bawa kita ke konsep multiversum yang, wah, luar biasa luas, dengan triliunan alam semesta paralel. Dan terakhir, kita periksa kriteria buat nyebut sesuatu itu nyata, kemampuannya buat nendang balik secara kompleks dan otonom, dan gimana multiversum lewat efek kuantumnya kayaknya memenuhi kriteria ini. Ini bawa kita ke kesimpulan kalau struktur realitas itu mungkin jauh lebih besar dan lebih aneh dari yang kita alami sehari-hari.
Multiversum itu bukan fantasi, tapi menurut pandangan ini ya, itu konsekuensi logis dari kita nganggap teori fisika kita yang paling sukses, mekanika kuantum, secara harfiah sebagai deskripsi dunia. Nah, jadi apa artinya semua ini buat Anda? Ini bukan cuma soal fisika partikel aja loh. Kalau Deutsch benar, berarti realitas itu sebuah struktur raksasa yang isinya bukan cuma alam semesta kita, tapi juga alam semesta lain yang jumlahnya tak terhitung di mana variasi dari tiap kemungkinan itu terjadi. Struktur realitas ini, the fabric of reality itu, kata Deutsch ditenun dari 4 untaian utama. Fisika kuantum dengan multiversumnya, epistemologi, teori pengetahuan gimana kita tahu, teori komputasi, apa yang bisa dihitung, dan teori evolusi, gimana kompleksitas muncul. Semuanya itu saling nyambung. Dan perlu ditekankan lagi ya, ini bukan sekedar permainan filsafat. Ini hasil dari usaha keras buat memahami dunia pakai alat terbaik yang kita punya, metode ilmiah dan teori-teori fisika fundamental. Pas kita nuntut penjelasan yang koheren dan nolak penjelasan yang asal-asalan atau misterius, ya kita didorong ke arah pandangan dunia yang mencakup multiversum ini. Sebagai penutup nih, kita pengen ninggalin Anda dengan satu pemikiran buat direnungkan. Kalau realitas itu emang sebuah multiversum yang maha luas, dengan salinan diri Anda yang jumlahnya tak terhitung, ngejalanin setiap kemungkinan cabang kehidupan, gimana hal itu ngubah cara Anda mandang pilihan-pilihan yang Anda buat di hidup ini? Apakah setiap jalan yang nggak diambil itu sebenarnya lagi dijalanin sama versi lain dari diri Anda di suatu tempat di luar sana? Coba deh renungkan.